ini saya sedang berada dengan dua narasumber yang tadi Anda sebutkan. Ada Bambang Haryadi, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI. Dan juga ada Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Memang pidato kenegaraan ini merupakan event tahunan yang bisa kita katakan itu ya, mungkin masyarakat sudah terbiasa dengan hal ini. Tapi setiap tahunnya memberikan warna tersendiri, Bram. Kita tahu betul setiap tahunnya hal ini merupakan salah satu cara masyarakat untuk bisa mengetahui kira-kira uang pajaknya dibawa kemana ya, kira-kira arah kebijakan politik ataupun hal-hal yang menjadi prioritas presiden yang sedang menjabat seperti apa dan akan dibawa kemana. Maka dari itu saya akan langsung diskusikan pada pagi hari ini dengan dua narasumber saya, ada Bang Bambang Haryadi dan juga Mas Toto. Terima kasih banyak Mas Toto dan juga BBG sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Diana. Oke, saya mau ke Bang Bambang terlebih dahulu. Di tahun 2025 itu kita ingat betul Presiden Prabowo cukup lama pidatonya, 75 menit. Oh ya? Cukup lama. Kalau tahun lalu banyak menyinggung soal isu ekonomi, kemudian demokrasi. Kalau pada tahun ini, apa yang Anda ingin dengar dan Anda ingin tunggu dalam pidato Ketua Umum Partai Anda? Jadi ini adalah momen tahunan yang sudah diatur dalam skema undang-undangan, khususnya Undang-Undang MD3, bagaimana pembahasan APBN. Ini adalah event nota keuangan yang harus disampaikan pemerintah ya, dan biasanya langsung disampaikan presiden. Jadi secara garis besar kita ingin mendengar apa saja yang telah dilakukan dalam realisasi pelaksanaan APBN 2026 dan juga apa saja langkah-langkah yang akan diambil pemerintah melalui kebijakan-kebijakan atau terobosan-terobosan dalam kerangka APBN tahun 2027 gitu. Oke. Jadi kita dalam tahapan, karena kita belum sampaikan, kita akan menunggu apa yang akan disampaikan. Tapi pada intinya adalah dua hal itu pasti yang akan disampaikan oleh pemerintah, yaitu pelaksanaan APBN 2026 terkait realisasi programnya maupun serapan yang sudah dilakukan oleh semua kementerian dan lembaga, dan juga terkait program ke depan, program tahun 2027. Ya kita tunggulah ini beberapa menit lagi lah kan, akan dimulai, pasti akan disampaikan secara utuh. Menurut Anda, Bapak Presiden akan mengadres isu-isu faktual kah yang menjadi kekhawatiran publik? Oh itu udah pasti kan, salah satu misalnya minimal apa-apa saja yang menjadi konsentrasi atau kritik dari masyarakat. kan kita kan pemerintah di era demokrasi saat ini kan semua boleh menyampaikan yang tujuannya adalah kritik yang konstruktif, yang untuk demi perbaikan tata kelola kenegaraan kita ke depan. Oke baik, saya beralih ke Mas Toto. Mas Toto, apa yang ingin Anda tunggu dan Anda dengar dari pidato Presiden pada pagi hari ini? Gini, ini Presiden yang lumayan bisa menarik perhatian publik untuk menonton pidatonya beliau. Dari awal sampai akhir. Positif dan negatif. Saya ngomong apa adanya ya, Mas Bambang ya. Ada yang menunggu beliau berhitung, ada yang menunggu beliau bicara antek asing atau tidakkah, misalnya gitu ya. Tapi ini harusnya dimanfaatkan sebagai wadah check and balances, karena kemudian memang saya berani membandingkan dengan zaman Pak Jokowi dengan Pak SBY, kontroversi orang untuk menunggu pidato kenegaraan tidak sebesar ini. Nah tinggal bagaimana membuat ini positif atau tidak gitu kan. Yang pertama tentu saja menurut saya, kalau kita bicara identifikasi masalah, orang menunggu Presiden akan menjelaskan posisi Indonesia dalam ketidakpastian geopolitik seperti apa. Karena 2025 itu kita belum menghadapi situasi seperti sekarang ketika terjadi perang US-Iran, minyak naik, lalu krisis Selat Hormuz dan lain-lain. Dolar masih baik-baik aja, sekarang situasi sudah berbeda. Yang kedua yang ditunggu adalah bagaimana kemudian dengan positioning yang sudah dijelaskan oleh Presiden, bicara mengenai APBN, orang akan menunggu nih. Apakah Presiden akan memposisikan ini sudah masuk ke tahapan konsolidasi sebagai revisi dari anggaran yang dibuat situasi sebelumnya ketika belum terjadi krisis, atau tetap akan ekspansi secara agresif? Karena dalam pilihan itulah orang kemudian nanti akan mendapatkan jawaban tentang MBG tetap besar enggak? Kopdes tetap masif enggak, 80.000 atau puluhan ribu, atau kemudian akan dilihat APBN yang secara tahapannya akan lebih realistis. Yang ketiga, sering jadi pertanyaan, ini khas Pak Prabowo juga. Orang menunggu, banyak pihak stakeholder di negara ini, bagaimana positioning Presiden menempatkan para pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi dan struktur ekonomi yang dibuatnya. Contoh, swasta dengan peran negara. Jelas ada peran negara yang ingin lebih besar
ditempatkan oleh presiden. Orang menyebutnya state-led capitalism gitu kan. Swasta juga menunggu. Apakah positioning saya akan berbeda? Tidak. Yang kedua misalnya pertanyaan mengenai daerah dengan pusat. Sesama pelaku ekonomi yang kita tahu perdebatan selama setahun terakhir, daerah merasa ada jatah anggaran yang diambil jelas dari pemotongan TKD. Atau bahkan sampai level otoritas moneter dengan fiskal. Bagaimana presiden memposisikan moneter yang belakangan dianggap agak disinggung-singgung nih oleh otoritas fiskal dari sisi kewenangan. Yang terakhir menurut saya juga paling penting, yang paling menunggu siapa sih? Yang dalam setahun terakhir itu merasa dirinya dianaktirikan karena anggarannya diambil. Misalnya dalam konteks pendidikan karena 223 triliun diambil untuk kebutuhan MBG misalnya, kepala daerah, kepala desa yang merasa kemudian untuk program-program prioritas presiden ada hak saya yang dulu tidak diambil sekarang menjadi diambil. Jadi hal-hal itu yang menurut saya kalau kita lihat dalam setahun terakhir menjadi kontroversi, hak seorang presiden yang sudah terpilih. Tapi saya berharap apalagi sekarang yang nonton saya yakin lebih banyak dibanding pidato kenegaraan presiden sebelum, harus dimanfaatkan dalam konteks check and balances. Oke, ini artinya kan sebenarnya isu ekonomi masih akan mendominasi sebenarnya pidato dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Anda, Bang, kira-kira topik-topik ekonomi secara spesifik apa yang akan dibahas? Apakah mineral kah? Kemudian kaitannya dengan mungkin geopolitik yang berdampak pada perekonomian makro atau seperti apa, Bang? Kami mungkin lebih melihatnya mungkin Presiden akan lebih konsep kepada masih tidak jauh dari sebelumnya. Mungkin hanya memperkuat ya. Bagaimana menggerakkan ekonomi di tingkatan grassroots, terus kedua bagaimana memperkuat hilirisasi, terus ketiga terkait penguasaan kan, penguasaan sektor-sektor sumber daya yang akan lebih didominasi oleh negara kan, karena beliau selalu menekankan pasal 33 kan, bahwa penguasaan itu harus dikendalikan negara. Jadi saya masih memiliki keyakinan bahwa tiga hal tersebutlah yang akan menjadi konsentrasi, mungkin lebih dirigidkan lagi pemaparannya oleh Presiden dalam pidato kenegaraan hari ini. Dan tadi terkait soal MBG sebenarnya program itu tidak serta-merta hanya kita melihat dari sisi anggaran pendidikan ya, tapi kita harus melihat bahwa ini adalah salah satu penopang, bahwa kita tahu bahwa semua mahasiswa kita itu banyak sekali lah. Mungkin kita tidak bisa melihat case by case ya kan. Kalau di wilayah perkotaan saya kebetulan orang kampung kan, orang pedesaan. Jadi mungkin kalau di daerah-daerah pelosok itu sangat berarti loh, kan. Kalau di perkotaan kayak Jakarta kita tidak bisa samakan isi perut orang Jakarta atau isi perut orang orang di kota dengan orang-orang yang di kampung di pinggir pedalaman, pinggir hutan kan. Ya, kebetulan saya berasal Kabupaten Jember kan. Kita di daerah-daerah pelosok itu sangat berarti. Saya kadang sedih juga melihat kadang mereka pulang membawa sisa-sisa makanannya buat adiknya misalnya, kadang buahnya. Jadi hal tersebut kita harus melihat secara global lah, secara utuh. Jadi ada negatif mungkin karena kadang kita gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga kan. Itu kita harus jelaskan. Mungkin di sini perlu komunikasi publik yang bagus untuk menyampaikan kepada masyarakat gitulah. Dan terkait tadi dana desa yang tadi bagian-bagian dari daerah. Sebenarnya ini konsepnya adalah efisiensi karena kita tahu selama ini anggaran-anggaran untuk daerah banyak sekali yang tumpang tindih. Saya kebetulan kan udah beberapa kali kan langsung terjun ke lapangan. Banyak misalnya ruas jalan itu tumpang tindih antara dana desa, dana kabupaten, bahkan banyak hal-hal yang mereka itu tidak efisien dalam artian mereka untuk hal-hal yang sifatnya seremonial gitu loh kan. Nah, inilah yang dulu zaman Bu Sri Mulyani. Ini sebenarnya efisiensi ini eranya Bu Sri Mulyani. Jadi ketika ditemukan untuk anggaran ATK untuk daerah itu hampir 20 triliun kan. 21 kalau nggak salah ya kan. 20. Nah, inilah yang menjadi fokus pemerintah, ini dialihkan dulu kan. Untuk tidak menutup kemungkinan Presiden akan memberikan kembali, tapi efektivitasnya harus dilihat dulu.
tujuan dan usulan programnya harus jelas dan lengkap gitu. Makanya kita juga ada namanya Jaga Desa ya kan, dari program Jamintel ya. Itu untuk memastikan bahwa proyek-proyek di daerah itu sesuai dan tepat sasaran. Oke. Saya meminta Mas Sato tanggapi dulu. Ini berarti ada semangat efisiensi. Apakah semangat efisiensi ke daerah-daerah juga akan nanti tercermin juga dalam program prioritas Presiden? Seperti misalnya di MBG atau di Kopdes? Semangatnya itu kita apresiasi ya. Ini Presiden paling bersemangat pasca reformasi menurut saya. Dengan gaya berapi-api, lalu gaya komunikasi yang memang juga cenderung hitam putih, walaupun akhirnya sering menimbulkan kontroversi. Saya berikan contoh tadi apa yang Mas Bambang sebutkan terkait dengan misalnya kondisi di daerah. Bahwa banyak memang yang gizi buruk, banyak yang memang berkekurangan dalam konteks kebutuhan secara pangan. Itu kita harus dorong bersama. Betul. Malah ketika kita setuju dengan ungkapan Mas Bambang, artinya kan kita sepakat juga. Kritik selama ini terhadap MBG kenapa lebih banyak di kota, kenapa lebih banyak di daerah suburban, termasuk di Jakarta lu sekolah-sekolah mahal, itu harus kita kritik bersama. Jadi yang kita harus kemudian coba luruskan supaya niat baik Prabowo ini kemudian menjadi sebuah legacy, bukan malah menjadi sebuah kontroversi adalah, kalau saya bandingkan dengan pidato kenegaraan 2025 ya, jangan lagi bicara kuantitas. Karena saya ingat sekali, pidato Pak Prabowo dalam konteks keberhasilan MBG di tahun 2025 itu adalah berbicara keberhasilan dalam jangka waktu beberapa bulan, itu kemudian hampir menyamai Brazil yang butuh waktu 11 tahun. Ini kan bukan lagi tentang kuantitatif. Setelah evaluasi selama setahun, ternyata bukan mengejar mengalahkan Afrika Selatan, Singapura, Korea seperti yang dipaparkan dalam beberapa pidato Pak Presiden, secara kualitatif sudah tepat sasaran atau tidak. Daerah 3T bukan, daerah kemiskinan ekstrim bukan, daerah yang memang ada masalah gizi buruk atau tidak. Jangan sampai uang yang diambil dari efisiensi yang tadi kita sebutkan terkait dengan penggunaan di daerah, itu malah kemudian mubazir atau dihambur-hamburkan oleh pemerintah pusat karena perencanaan yang tidak tepat. Jadi sebetulnya kritik keras seperti ini adalah upaya untuk kemudian membuat Pak Prabowo menyampaikan programnya, melaksanakan programnya dengan baik. Itu yang menurut saya harusnya kita lihat dengan pola yang sama. Kita juga bisa bahas itu dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih. Oke, baik, saya mau beralih sedikit ke soal ekonomi, tapi mungkin sedikit menyinggung soal penegakan hukum. Ini soal Serakanomics yang sebenarnya tahun lalu ini disampaikan oleh Presiden Prabowo. Itu kemudian tema paling menarik tahun lalu tuh, Serakanomics. Turut menjadi salah satu hal yang paling sering dibahas begitu. Serakanomics ini mungkin pemirsa CNN Indonesia TV kalau kilas balik sedikit, ini adalah soal Bapak Presiden ingin menyingkirkan orang-orang yang suka ngibulin regulasi, ngibulin pasar untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok. Saya mau tanya ke Bang Bambang terlebih dahulu. Bang Bambang, menurut Anda sekarang Serakanomics itu sudah berjalan ke arah yang tepat? Saya pikir ya, pasca pidato Presiden tahun 2025 itu terrealisasi dengan penegakan hukum terhadap pengusaha-pengusaha nakal kan. Saya kebetulan di Komisi 7 kan, sekarang jadi 12 kan, yang membidangi sumber daya. Kita tahu secara langsung, bahkan kami juga pernah menyampaikan kepada Presiden bahwa under invoicing, under pricing sudah jamak berlaku dari sejak dulu. Jadi ini yang harus kita berantas kan. Bagaimana ketika misalnya ada satu pemilik PKB 2B kan, pemilik tambang, dia memiliki juga trader di Singapura. Jadi seolah-olah mereka jual ke Singapura kan di bawah harga kan. Itu yang kita sebut underpricing kan. Nah, di sana baru dari Singapura mereka jual ke China, ke India atau ke negara-negara lain itu dengan harga yang sesuai. Jadi dari sini kita dulu sempat gali di Komisi 7. Kita sampaikan kenapa harganya begini kan? Karena alasan mereka pembiayaan dari si trader itu gitu kan. Nah, itu yang menurut kita yang sudah dilakukan dan juga Bang Bambang, kita harus pause sebentar karena saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memasuki kawasan MPR, DPR, DPD RI di kawasan Jakarta. Kita akan jeda terlebih dahulu.